Perkenalkan, saya Violin Mareta Tandiwijaya dengan nomor induk mahasiswa 14623000072. Ini saya akan mempresentasikan pitch deck dari ide bisnis saya dan saya mengambil 9 variabel untuk pitch deck kali ini. Ide bisnis saya yaitu adalah Dimsum and Hakau Delight. Dapat logo dari ide bisnis saya, kemudian ada tagline dari ide bisnis saya, yaitu rasa premium dalam setiap gigitan untuk momen berharga Anda. Vision and mission, yaitu visi dan misi. Yang pertama ada visi, yaitu menjadi brand pilihan utama, yang dikenal luas akan kualitas, inovasi, dan keaslian rasa dalam produk dimsum dan hakau di Indonesia, serta menetapkan standar baru dalam pengalaman menikmati makanan oriental yang praktis, lezat, dan ramah lingkungan. Kemudian ada misi, yang pertama yaitu menyajikan dimsum dan hakau berkualitas premium dengan cita rasa autentik dan varian yang inovatif, yang memadukan sentuhan modern sesuai tren kuliner masa kini. Yang kedua, ada memastikan kontrol kualitas tinggi pada setiap tahap, mulai dari pemilihan bahan baku segar hingga pengemasan higienis dan ramah lingkungan. Yang ketiga, ada menghadirkan varian rasa yang unik, termasuk kombinasi khas Nusantara untuk memenuhi selera konsumen Indonesia. Memperluas aksesibilitas produk melalui kanal penjualan online dan offline, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukan dan menikmati produk kami kapan saja. Kelima, menyediakan opsi makanan sehat, rendah kalori, bebas gluten, dan vegetarian bagi pelanggan yang peduli dengan kesehatan dan pola makan yang seimbang. Keenam, membangun brand yang kuat dan terpercaya melalui branding visual, aktivitas komunitas, serta media sosial demi memberikan pengalaman kuliner yang lengkap dan berkesan. Selanjutnya ada produk. Yang pertama yaitu dimsum klasik, ada dimsum ayam, dimsum udang, dimsum jamur. Yang kedua ada dimsum Nusantara atau varian rasa lokal, ada dimsum rendang, dimsum sambal mata, dimsum ayam bumbu rujak, dimsum keju pedas, dan ada hakau klasik dan variasi rasa, ada hakau udang, hakau cumi pedas, dan hakau ayam kari. Selanjutnya ada dimsum fusion, yaitu varian rasa internasional. Ada dimsum keju mozzarella, dimsum bulgogi, dimsum teriyaki, kemudian dimsum sehat dan diet friendly, dimsum sayuran dengan isian sayuran sehat seperti wortel, kol, dan jamur. Ada dimsum ayam kukus rendah kalori, yaitu dimsum dengan bahan rendah lemak. Dimsum tahu dan sayuran, yaitu isian tahu kukus dicampur sayuran cincang seperti wortel dan kol. Ada hakau manis atau dessert dimsum, yaitu hakau kacang merah, isian kacang merah yang manis dan lembut, hakau ubi ungu, yaitu rasa manis dan alami dari ubi ungu yang unik, hakau matcha, isian pasta matcha untuk pecinta teh hijau, dan hakau durian dengan isian durian. Selanjutnya ada dimsum DIY kit, yaitu paket bahan lengkap untuk membuat dimsum di rumah, termasuk kulit dimsum, isian, dan instruksi pembuatannya. Varian isian bisa dipilih oleh pelanggan seperti ayam, sayuran, atau dimsum Nusantara. Kemudian ada paket pelangganan bulanan. Paket pelangganan bulanan ini berisi variasi dimsum dan hakau eksklusif dengan variasi edisi terbatas setiap bulannya. Contohnya yaitu dimsum edisi rendang saat bulan Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada mini catering pack dan paket bundling, yaitu paket mini untuk acara kecil seperti pertemuan keluarga atau kantor yang berisi kombinasi dari berbagai varian klasik Nusantara dan sehat. Paket bundling ekonomis yang terdiri dari beberapa varian dimsum dan hakau dalam satu kemasan yang cocok untuk keluarga. Selanjutnya ada target market dari ide bisnis saya. Yang pertama ada Gen Z, yaitu Gen Z pastinya mencari pengalaman kuliner unik dan autentik untuk dibagikan di lapak media sosial mereka, dan mereka juga menyukai makanan yang menarik secara visual dan inovatif. Kemudian ada profesional muda, yaitu memerlukan makanan praktis, cepat, berkualitas tinggi, dan mereka juga menghargai kemasan yang mudah dan ramah lingkungan, serta opsi pengiriman makanan yang cepat. Kemudian ada keluarga dan anak-anak, di mana eh,
Target market kali ini seringkali mencari cemilan aman, lezat, dan praktis untuk dinikmati bersama di rumah. Kemudian komunitas kesehatan yang membutuhkan makanan rendah kalori, rendah lemak, dan bebas bahan tambahan karena mereka peduli tentang gizi dan transparansi bahan. Food enthusiast mencari varian rasa baru dan disajikan dengan sajian yang fotogenik. Mereka akan menyukai inovasi dan eksperimen-eksperimen kuliner serta berbagai pengalaman mereka serta pastinya akan berbagi pengalaman mereka di media sosial. Selanjutnya ada problems atau permasalahan dari ide bisnis saya yang mungkin akan terjadi, yaitu ada persaingan yang ketat. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali pasar makanan, terutama di segmen dimsum, yang pastinya sangat kompetitif dengan banyak pemain lokal dan internasional yang membedakan produk kami dari pesaing. Itu bisa menjadi sebuah tantangan. Kemudian ada ketersediaan dari bahan baku, yang mana terkadang bahan baku berkualitas tinggi ini akan sulit didapat, terutama jika ingin mempertahankan standar tinggi dalam produk kami. Ini bisa mempengaruhi konsistensi produk dan kepuasan dari pelanggan. Ketiga, ada perubahan dari selera konsumen. Ini adalah selera dan preferensi konsumen yang dapat berubah seiring waktu dan apa yang populer pada saat ini mungkin saja tidak relevan dan tidak populer di masa yang akan mendatang. Ini dapat mempengaruhi penjualan jika eh, kami tidak cepat beradaptasi atau tidak cepat menghadapi permasalahan ini. Kemudian yang keempat ada tantangan dalam pemasaran, di mana mencapai target pasar yang tepat, terutama milenial dan Gen Z, itu bisa sulit tanpa strategi pemasaran yang tepat. Kita perlu menciptakan konten yang menarik dan relevan untuk promosi-promosi. Yang kelima ada masalah kualitas dan keamanan pangan. Kualitas produk dari keamanan pangan adalah hal yang sangat penting di dalam industri makanan, karena banyak sekali kasus keracunan makanan atau masalah kualitas itu bisa merusak reputasi dari suatu brand jika brand tersebut tidak berhati-hati. Kemudian ada pengelolaan operasional yang efisien, yaitu mengelola operasional termasuk produksi, pengemasan, dan distribusi dapat menjadi rumit, terutama jika permintaan penjualan kita meningkat, karena kesalahan dalam proses ini dapat menyebabkan kerugian secara finansial. Selanjutnya ada solution atau solusi. Yang pertama yaitu solusi untuk persaingan yang ketat. Kita bisa membuat inovasi produk, kita mengembangkan menu unik dengan cita rasa lokal yang membedakan kita dari para pesaing. Ada pemasaran yang efektif, yaitu fokus pada branding yang kuat dan menggunakan media sosial untuk membangun cerita dan pengalaman dari produk kita. Ada ulasan dari pelanggan, yaitu kita mengumpulkan dan menampilkan testimoni positif untuk membangun kepercayaan dari konsumen. Yang kedua, ada ketersediaan bahan baku, yaitu kita mendiversifikasi pemasok, kita menjalin hubungan dengan beberapa pemasok untuk mengurangi resiko dari kekurangan bahan makanan. Kemitraan lokal, kita bekerja sama dengan petani atau produsen lokal untuk memastikan pasokan yang konsisten. Manajemen persediaan, kita menggunakan software untuk melacak persediaan dan memprediksi kebutuhan bahan baku yang kita butuhkan. Perubahan selera konsumen, kita melakukan riset pasar berkala, kita melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan serta preferensi mereka. Kemudian inovasi rasa, kita mengembangkan varian baru dari rasa produk kita secara berkala untuk menjaga minat pelanggan. Kemudian solusi dari tantangan dalam pemasaran, kita melakukan kampanye secara digital, kita mengimplementasikan dalam iklan di media sosial maupun di Google Ads untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Uh, Kita berkolaborasi dengan influencer, kita mengajak influencer untuk mempromosikan produk kita melalui ulasan dan konten-konten yang nantinya akan dibuat semenarik mungkin dan seinovasi mungkin. Konten yang menarik, kita membuat video visual dan video yang menunjukkan bagaimana cara memasak, cara menyajikan produk secara menarik, atau konten-konten yang menarik lainnya. Kemudian untuk masalah kualitas dan keamanan pangan, kita bisa melakukan standar kualitas tinggi, kita menetapkan dan mematuhi standar kualitas yang ketat dengan pengujian produk secara rutin.
Sertifikasi keamanan pangan kita mempertimbangkan untuk mendapatkan sertifikasi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Kita melakukan pelatihan kebersihan, kita memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik kebersihan dan keamanan pangan yang benar dan baik. Kemudian, pengelolaan operasional yang efisien. Otomatisasi proses, kita mengimplementasikan sistem manajemen untuk produksi dan distribusi agar mengurangi kesalahan. Pelatihan staf, kita memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memahami dan mematuhi prosedur operasional yang efisien. Evaluasi berkala, kita melakukan evaluasi terhadap proses operasional untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dari brand kita. Market size, untuk perkiraan market size dari ide bisnis saya sendiri mencapai 1.125.000.000 rupiah. Untuk jumlah target konsumen setiap tahunnya adalah 15.000 konsumen. Frekuensi pembelian konsumen per tahunnya sebanyak 5 kali. Harga rata-rata produk 15.000. Maka ukuran pasar dari ide bisnis saya adalah 1.125.000.000 rupiah. Selanjutnya ada financial snapshot. Untuk estimasi pendapatan tahunan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 1,125 miliar. Untuk biaya operasionalnya sendiri, ada biaya produksi bahan baku, yaitu misalnya daging, sayuran, kulit dimsum, dan lain-lain mencapai 400 juta, gaji karyawan 200 juta, biaya sewa 100 juta, biaya produksi lain-lain, utilitas perawatan 50 juta, biaya pemasaran dan promosi, pemasaran digital dan media sosial 100 juta, kemitraan dengan influencer 50 juta, biaya distribusi, pengantaran dan logistik 50 juta, total biaya operasional adalah 950 juta. Untuk estimasi keuntungan sendiri yaitu 175 juta. Jadi kita mendapatkan keuntungan setiap tahunnya dengan ide bisnis saya yaitu 175. Untuk proposition yaitu menawarkan dimsum dan hardcore premium dengan cita rasa otentik dan varian yang inovatif. Mudah diakses dari online maupun offline dan ketersediaan dalam opsi yang sehat. Ada customer segmen kita yaitu milenial, Gen Z, profesional muda, keluarga, anak-anak, komunitas kesehatan, dan food enthusiast. Revenue streams ada penjualan produk, program berlangganan, kolaborasi dengan restoran atau kafe, dan paket catering. Kita juga bisa mengikuti event-event kuliner yang akan diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menambah promosi kita di luar sana. Ada channel yaitu penjualan melalui situs web, e-commerce, misalkan Shopee Food, GoFood, Gojek, dan lain sebagainya. Toko fisik, yaitu toko kita sendiri, dan kolaborasi dengan restoran. Customer relationship, ada pelayanan pelanggan yang responsif, interaksi aktif di media sosial kita, dan program loyalitas. Key resource, ada bahan baku berkualitas, tim produksi, platform penjualan, dan kemitraan strategis. Key activities, produksi, kontrol kualitas pemasaran, dan distribusi. Key partnership, ada supplier bahan baku, influencer, brand ambassador, dan mitra restoran or cafe. Kemudian, tim yang saya bentuk untuk ide bisnis saya yaitu yang pertama ada manajemen dan operasional atau CEO yang mengawasi visi, strategi bisnis, serta operasional harian termasuk produksi dan distribusi. Tim produksi dan kontrol kualitas kepala produksi mengelola proses produksi dan memastikan kualitas dari produk kami. Karyawan produksi membuat dan mengemas produk menjaga standar kualitas. Tim pemasaran dan penjualan market atau sales manager merancang strategi pemasaran dan penjualan, mengelola kemitraan dengan influencer dan mitra retail, serta mengawasi konten media sosial. Tim keuangan, finance, and accounting mengelola anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan. Tim logistik, logistics koordinator mengatur rantai pasokan bahan baku distribusi produk dan pengelolaan inventaris. Sekian, saya ucapkan terima kasih.